una porta, però sempre traiettorie strane possono succedere. Sta per battere Rui Costa, colpo di testa e rete! Fiorentina in vantaggio, Nuno Gomes, Fiorentina in Costa curta, è partito Rui Costa, se n'è andato Rui Costa, va a cercare il terzo gol la Fiorentina, Chiesa, rete! 3-0, ha segnato Enrico Chiesa, è partito Rui Costa, va a chiudere Costa curta, Rui Costa va a cercare il gol personale, Rui Costa! Che bellezza ragazzi, 4-0. Pada malam itu, para supporter AC Milan dihancurkan perasaannya. Rossoneri dibuat porak-poranda oleh gelandang asal Portugal yang bermain brilian sepanjang 90 menit. Dia terlibat 3 dari 4 gol yang disarangkan Fiorentina lewat 2 assist dan 1 golnya. Ya, dialah Rui Costa, jenderal lapangan tengah yang sangat jenius. Untuk pecinta sepak bola saat ini, namanya mungkin agak asing di telinga. Tetapi, bagi para pecinta sepak bola era 90 ke 2000-an, namanya sangat santer dibicarakan. Jika kita memberikan penilaian tentang seorang gelandang serang dan memilih salah satu pemain sebagai tolak ukurnya, Zinedine Zidane mungkin akan jadi salah satu yang terdepan. Ya, Zidane bisa disebut adalah salah satu playmaker atau gelandang serang terbaik yang pernah ada. Tetapi bagaimana jika ada gelandang serang yang dipandang memiliki kemampuan lebih baik dari Zidane? Pemain tersebut adalah Rui Costa, salah satu gelandang serang terbaik di generasinya. Rui Costa. Phil Neville makes the tackle. Rui Costa. Oh, Portugal have scored. A blast from the past. Rui Costa. Over 90 caps. Pemain yang memiliki sentuhan magis dan keajaiban di kakinya. Seorang pemain yang memiliki sentuhan begitu halus, elegan, juga memukau. Publik Portugal dan dunia mengenalnya sebagai sang maestro, bagian inti dari generasi emas yang pernah dimiliki Portugal. Lantas, seberapa hebat Rui Costa di masa jayanya, hingga dia dipandang memiliki kemampuan lebih baik dari Zidane? Simak kisahnya. Rui Manuel Cesar Costa, atau yang kita kenal Rui Costa, lahir pada 29 Maret 1972 di Amadora, Portugal. Dia dilahirkan dari keluarga yang sangat fanatik terhadap Benfica, tim sepak bola asal Portugal. Fanatisme ini kemudian menular pada Rui Costa kecil. Bahkan, ketika Rui masih balita, kata pertama yang dia ucapkan adalah Benfica. Orang tuanya pun tertawa. Rui kecil tumbuh dengan sepak bola di sekitarnya. Hal besar terjadi ketika Rui berusia 9 tahun, di mana ketika itu, sekitar tahun 80-an, Benfica menyelenggarakan acara tahunan di mana anak-anak diperbolehkan bermain di komplek latihan mereka selama 1 hari penuh. Acara ini jelas menarik minat banyak anak-anak dari Lisbon dan sekitarnya, tidak terkecuali Rui Costa. Jarak kota Amadora ke Lisbon yang tidak begitu jauh, jelas membuat Rui dan orang tuanya tidak boleh melewatkan kesempatan emas ini. Acara ini merupakan bentuk terima kasih Benfica terhadap para pendukungnya.
Bisa juga dibilang sebagai wadah uji coba untuk menjaring bakat muda di Portugal. Acaranya memang bertajuk Fun Football untuk anak-anak. Tetapi bagi Rui kecil, dia memandangnya sebagai kesempatan sekali seumur hidup. Sehari sebelum acara spesial tersebut, dia merasa sangat cemas hingga malamnya kesulitan untuk tidur. Begitu acara tiba, dia kaget karena ada lebih dari 500 anak yang datang mengikuti uji coba tersebut. 500 anak yang bermimpi bermain di Estadio da Luz. Dia juga tercengang karena melihat Eusebio yang merupakan penyerang legenda Benfica. Kala itu, Eusebio bertugas memilih 22 anak sekaligus untuk ditandingkan selama 10 menit. Hingga tiba giliran Rui Costa. Dia masuk ke lapangan, menyentuh bola, dan mengelabui para lawannya. Namun setelahnya, dia dipanggil Eusebio dan menyuruhnya keluar lapangan. Rui kecil bahkan belum bermain 10 menit. Hal itu lantas membuatnya berasumsi bahwa dia melakukan kesalahan dan merasa tidak bermain begitu baik. Dia pun lari ke ayahnya dan berkata, "Pak Eusebio tidak menyukai saya." Namun, tidak diduga, Eusebio menghampiri ayah Rui dan berkata, "Saya sudah cukup melihatnya. Bawa dia kembali besok, dan saya pastikan dia akan bermain." Kabar itu tentu membuatnya sangat bahagia. Beberapa hari kemudian, Rui Costa resmi bergabung dengan Akademi Benfica. Sejak saat itu, petualangannya di dunia sepak bola pun telah dimulai. Rui Costa perlahan merangkak ke setiap Benfica kelompok umur. Benfica U15, 17, 19, hingga akhirnya menembus tim senior pada Juli 90 ketika usianya 18 tahun. Musim debut profesionalnya untuk Benfica kurang begitu memuaskan. Dia dipandang belum cukup baik dan belum mampu menembus starting 11. Sebulan setelah promosi ke tim utama, dia kemudian dipinjamkan ke Pave, sebuah klub divisi 2 asal Portugal. Di sana, dia menjadi pemain kunci dan membawa tim mendekati promosi hingga Rui mendapat perhatian dari beberapa klub papan tengah Eropa. Benfica sebenarnya ingin meminjamkannya lagi. Namun kali ini, mereka percaya dan memberikan kesempatan padanya. Kepercayaan itu pun dibuktikan Rui dengan perlahan menembus starting 11. Setelah musim 99-1 berakhir, Rui Costa berperan besar dalam keberhasilan Portugal menjuarai Piala Dunia U20 pada tahun 91 setelah mengalahkan Brazil di final lewat babak adu penalti. Portugal, campeão do mundo de 1991. Keberhasilannya bersama timnas muda Portugal itu membuat namanya semakin gencar dibicarakan. Muito bem, Ricotta. Muito bem, Ricotta. O passo, lança, Isaías, pode marcar. 7 minutos, primeira parte, grande jogada. 1-0, Isaías. Yunan, no meio está João Pinto, está Isaías, escolheu a paneira, vai entregar para João Pinto. Rui Costa, bola. Muito espaço na defesa do Parma e o Benfica. Kembali bersama Benfica, dia menjadi salah satu andalan di musim 92-93 dan membantu tim berjuluk Si Elang memenangkan Piala Portugal.
Semusim berselang, juara Liga Portugal kemudian dipersembahkannya, mengakhiri puasa gelar Liga yang telah lama tidak dimenangkan oleh Benfica. Namun, setelah menjuarai Liga Portugal pada 94, Benfica mengalami krisis keuangan yang cukup parah hingga terpaksa menjual beberapa pemain kuncinya. Rui Costa masuk dalam list penjualan tersebut. Rui Costa sebenarnya tidak ingin meninggalkan klub yang dia cintai sejak kecil. Tetapi, dengan klub menjual dirinya, itu pun sama saja dia membantu Benfica. Tawaran emas pun datang dari Barcelona. Johan Cruyff sangat terpesona dengan permainannya. Tetapi harganya, yang dianggap terlalu mahal saat itu, membuat Barca mengundurkan minatnya. Kemudian, Fiorentina mendekat dan menyanggupi harga yang diminta oleh Benfica. Secara mengejutkan, Rui Costa menerima tawaran La Viola dan mengubur kesempatan bermain dengan Barcelona. Rui pernah berkata bahwa dia sangat mencintai Benfica lebih dari karirnya sendiri. Selain itu, Serie A di era 90-an dianggap lebih menarik ketimbang La Liga. Nilai transfer sebesar 6 juta euro meresmikan Rui Costa berseragam La Viola di usia 22 tahun. Harga tersebut menjadikannya pemain Portugal termahal saat itu. Penjualan Rui Costa menyelamatkan Benfica yang diambang kebangkrutan. Ketika itu, Fiorentina baru promosi ke Serie A usai menjuarai Serie B musim 93-94. Selain Rui Costa, kiper Francesco Toldo, serta bek Brazil Marcio Santos yang baru saja menjuarai Piala Dunia 94 menambah kekuatan Fiorentina. Sementara itu, Gabriel Batistuta termasuk pemain lama yang juga bertahan saat klub turun kasta setahun sebelumnya. Batistuta direkrut Fiorentina dari Boca Juniors pada 91. Rui Costa hadir seperti satu bagian puzzle yang hilang dalam skuad Claudio Ranieri. Dia adalah orang yang ditunggu untuk mengatur tempo permainan dan menyuplai bola terbaik ke depan. Fiorentina sudah punya striker tajam dalam diri Batistuta saat itu, dan Rui Costa datang untuk menyempurnakannya dengan umpan dalam segala bentuk hingga terciptanya gol demi gol. Performa Fiorentina di musim 94-95 tidak begitu buruk. Sempat beberapa pekan di papan atas, tapi harus berada di papan tengah pada akhir musim dengan menempati peringkat ke-10. Meski demikian, pada musim tersebut Batistuta menjadi top scorer Liga Italia dengan koleksi 26 gol, sementara Rui Costa mengemas 9 gol. Kombinasi keduanya merupakan yang tersubur di Liga Italia pada musim tersebut. Musim berikutnya, performa Fiorentina lebih baik dengan berada di peringkat keempat klasemen akhir Serie A. Rui Costa, back Kelly, Rui Costa again, surely! Well, it was quite amazing, Peter. I mean, he did have the look of the bounce.
Tetapi, jumlah gol Batistuta tidak sebanyak musim sebelumnya. Begitu juga dengan gol dan assist Rui Costa. Meski demikian, kombinasi keduanya di lini depan mengantarkan Fiorentina meraih trofi Piala Super Italia usai menumbangkan AC Milan 2-1. Recuperatore di palloni, ancora lui, l'ex Granata, in avanti per Batistuta, prova il numero, Batistuta, ed è il gol! Un grandissimo gol di Batistuta! E c'è il marchio! Batte Batistuta, ed è il gol! Batistuta! Raddoppia! Firma la doppietta e forse firma la Coppa per la Fiorentina! Va a festeggiare proprio nell'ottica dan menjuarai Coppa Italia dengan menaklukkan Atalanta lewat kemenangan agregat 3-0. La conclusione, il gol di Batistuta, al sesto del secondo tempo Batistuta sblocca la situazione. Va Rui Costa, parte il suo traversone, attenzione Flacchi! Quadratura per Batistuta e gol della Fiorentina, ha segnato della Fiorentina con Flacchi, 3 contro 1, palla per Rui Costa, esce Ferron, Rui Costa ancora, porta vuota, miracolosamente respinge poi Batistuta, 2-0, implacabile contropiede della Fiorentina. Coppa Italia merupakan trofi besar pertama Fiorentina dalam lebih dari 20 tahun terakhir. Ketajaman Batistuta memang tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan Rui Costa. Keduanya seperti memiliki telepati ketika bermain bersama. Jika Batistuta adalah senjata utamanya, maka Rui Costa adalah penyedia amunisinya. Ketika itu, Batigol begitu beringas di depan gawang lawan lewat gelontoran umpan matang yang diberikan oleh Rui Costa. Duet keduanya bisa dibilang adalah salah satu yang terbaik di eranya, bahkan mungkin salah satu duet terbaik sepanjang masa dalam dunia sepak bola. Mereka adalah dua pemain yang berjuang keras menjadikan Fiorentina sebagai salah satu yang terbaik di Italia. Si tendangan geledek Batigol adalah julukan yang diberikan para fans. Sedangkan Rui Costa dijuluki La Luce, yang berarti cahaya. Ada juga yang menyebutnya sang pangeran Florence. Julukan itu diberikan lantaran keduanya membawa klub meraih kembali kejayaannya. Namun, beberapa musim berikutnya, Fiorentina kembali mengalami kesulitan. Tidak ada trofi yang sanggup mereka raih. Akan tetapi, lewat gelontoran gol Batistuta dan Rui Costa, membuat Fiorentina berada di peringkat ketiga klasemen akhir Serie A musim 98-99 menjadi yang terbaik bagi Fiorentina dalam 2 dekade terakhir. Sedangkan, kombinasi Batistuta dan Rui Costa disebut-sebut sebagai duet terbaik yang pernah dimiliki La Viola. Para penggemar sangat mencintainya, begitupun sebaliknya. Dalam periode tahun 94 hingga 2000, Fiorentina terus mengalami perombakan. Tetapi Rui Costa dan Batistuta tidak pernah tergantikan.
Hingga tiba akhir musim 99-2000, Fiorentina mengalami krisis keuangan seperti yang dialami oleh Benfica. Mereka terlilit hutang yang membuat klub diambang kebangkrutan. Lagi dan lagi, menjual pemain kunci menjadi solusi terakhir. Sama seperti dulu, ketika Rui Costa tak ingin meninggalkan Benfica, kali ini hal yang sama dialami oleh Batistuta yang tidak ingin meninggalkan Fiorentina. La Viola terpaksa melepas Batistuta ke AS Roma pada transfer musim panas tahun 2000. Harga 36 juta euro meresmikan Batigol berseragam Serigala Roma. Namun sebisa mungkin, Fiorentina mempertahankan keberadaan Rui Costa, setidaknya untuk 1 musim ke depan. Tidak adanya Batistuta jelas menurunkan produktivitas gol Fiorentina. Meskipun saat itu masih ada Enrico Chiesa ataupun Nuno Gomes. Namun, itu bukan alasan. Di bawah komando Roberto Mancini, Rui Costa dipercaya penuh menjadi kapten La Viola. Dengan segudang pengalaman, kelihayannya dalam mengolah bola dan membaca permainan, tentu saja menjadikannya pusat permainan tim. Meski La Viola hanya finish di posisi ke-9 klasemen akhir Liga Italia, tetapi untuk kedua kalinya, dia mampu mempersembahkan Fiorentina trofi Coppa Italia musim 2000-2001 setelah di final mengalahkan Parma dengan agregat 2-1. Con Nuno Gomes, Ena isopari si apot in Fiorentina, metton Portogallo, metà apot in casa di Bagliato Enrico Chiesa. Musim itu, dia akhiri dengan torehan 8 gol dan 11 assist. Sebelumnya, dia juga bermain sangat brilian ketika melawan AC Milan pada pekan ke-14 Serie A. Sta per battere Rui Costa, colpo di testa e rete. Fiorentina in vantaggio, Nuno Gomes. Fiorentina in vantaggio. AC Milan yang ketika itu merupakan salah satu kekuatan terbaik Eropa, diporak-porandakan oleh Rui Costa yang terlibat 3 gol dari 4 gol yang dicetak Fiorentina. Luar biasa. Rui Costa, se n'è andato Rui Costa, va a cercare il terzo gol la Fiorentina. Chiesa, rete. 3-0, ha segnato Enrico Chiesa, festeggia come se fosse un gol suo e non ha tutti i torti. È partito Rui Costa, va a chiudere Costa Curta, Rui Costa va a cercare il gol personale, Rui Costa! E lo fa! Che bellezza ragazzi, 4-0, Manuel Rui Costa. Pertandingan ini juga yang membuat Milan gencar memburu tanda tangannya. Setelah musim berakhir, Fiorentina yang masih mengalami krisis keuangan, mau tidak mau, harus melepas Rui Costa setelah sebelumnya sudah kehilangan Gabriel Batistuta. Lazio sempat memberinya tawaran yang cukup menggiurkan. Namun La Luce lebih tertarik bergabung dengan I Rossoneri. Pada transfer musim panas 2001, Milan resmi memboyongnya dengan mahar 42 juta euro yang menjadikannya pembelian termahal dalam sejarah Milan saat itu. Usianya 29 tahun kala itu, dia meninggalkan kota Florence setelah menyumbangkan 50 gol dan 47 assist
serta 2 trofi Coppa Italia dan 1 Super Coppa Italiana. Pindah ke Milan menjadi langkah penting dalam karir Rui Costa karena disinilah dia mendapatkan puncak kejayaannya. Kedatangannya ke San Siro ini jelas menyempurnakan lini tengah Milan yang ketika itu sudah diperkuat oleh Andrea Pirlo dan Gattuso. Terlebih Milan juga memiliki penyerang haus gol sekelas Filippo Inzaghi dan Andriy Shevchenko yang siap dimanjakan oleh umpan manis Rui Costa. Rui Costa, c'è Shevchenko largo sulla destra, Rui lo serve bene, Sheva, Musim pertamanya, 2001-2002, memang dilalui tanpa satu pun trofi. Namun, memasuki musim kedua, tim besutan Carlo Ancelotti berbenah di berbagai lini dengan tambahan beberapa pemain. Alessandro Nesta, Clarence Seedorf, hingga Rivaldo bergabung dengan AC Milan. Meskipun begitu, Rui Costa tidak tergoyahkan sebagai pilihan utama dengan sumbangan 16 assist di semua kompetisi. Musim itu, Milan memenangkan double winner. Di final Coppa Italia, mereka mengalahkan Roma dengan agregat 6-3. Kemudian, di final Liga Champions, mereka mengandaskan Juventus lewat babak adu penalti dan keluar sebagai juara Eropa musim 2002-2003. Tutti in piedi, Shevchenko, tiro ed è rete! Il Milan è campione d'Europa! Il Milan è campione d'Europa per la sesta volta nella sua storia! Un'esplosione di entusiasmo incontenibile! Rui Costa memenangkan Piala Si Kuping Besar untuk pertama kalinya. Semusim berselang, Scudetto Italia dan UEFA Super Cup masuk dalam lemari trofinya. Barangkali, salah satu pertandingannya bersama Milan yang tak akan pernah terlupakan oleh Rui adalah ketika derby della Madonnina pada 13 April 2005 dengan Inter sebagai tuan rumah. Duel itu merupakan leg kedua babak perempat final Liga Champions musim 2004-2005. AC Milan datang bertamu dengan keunggulan 2-0. Laga tersebut berlangsung sangat panas hingga diwarnai cukup banyak kartu kuning. Tetapi Shevchenko membungkam tuan rumah lewat golnya yang membuat Milan unggul agregat 3-0. Андрій Шевченко з лівої перевіряє. Потужний удар Андрія Шевченка. Це гол на 30-й хвилині матчу. Андрій Шевченко першим же ударом. Upaya Inter membuat gol baru berhasil di menit ke-70 melalui Cambiaso. Tetapi, wasit membatalkan gol tersebut karena Cambiaso dianggap melakukan dorongan terhadap pemain Milan sebelum memprotes wasit dengan keras. Momen tersebut kemudian menyulut kemarahan supporter Inter Milan. Flare mulai dinyalakan di tribun penonton, botol-botol plastik dan benda lainnya berterbangan ke dalam lapangan. Benda-benda tersebut dilempar pendukung Inter yang berada tepat di belakang gawang Milan. Salah satu flare itu mengenai bahu Dida yang membuatnya cedera dan harus diganti Christian Abbiati. Kekacauan itu memaksa wasit menghentikan pertandingan di saat bersamaan lemparan flare dan benda-benda asing lain tidak berhenti. Dari periode jeda itulah lahir momen romantik antara Materazzi dan Rui Costa. Menunggu apapun nantinya keputusan wasit, kedua pemain menikmati pemandangan yang sungguh tak umum tersaji di depannya. Beberapa situs olahraga dunia menempatkan foto itu sebagai salah satu foto paling ikonik sepanjang sejarah sepak bola. Dalam salah satu derby paling sengit di dunia, foto tersebut menunjukkan keakraban
serta selayaknya persahabatan antara kedua pemain dianggap meninggalkan kesan paling mendalam. Buntut dari kejadian itu, UEFA lantas menganggap Inter bersalah atas serangkaian peristiwa tersebut dan dinyatakan kalah 0-3. Mereka juga harus membayar denda sebesar 132.000 pounds dan diharuskan menjalani 6 pertandingan kandang di kompetisi Eropa tanpa penonton. والفرق بين ريكوستا وكاكا تقريبا وولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد الفرق بين ريكوستا والنجم البرتغالي بعد فاصل. Peran besarnya untuk Milan mulai meredup usai kedatangan Ricardo Kakak yang perlahan mulai menggeser posisinya. Namun bagi Kakak, Rui Costa adalah guru, seorang profesor yang membuatnya berkembang. Rui Costa sangat sering menghampiri saya saat jeda pertandingan untuk memberi saran. Misalnya saja, dia memberitahu saya apa saja yang harus saya kurangi dan tingkatkan di lapangan. Dia juga memberi saya masukan tentang bagaimana cara melewati pemain lawan dan menciptakan ruang untuk rekan-rekan. Dia banyak membantu saya. Hubungan kami lebih seperti seorang profesor dan anak didiknya. Demikian ungkap Kakak. Gaya permainan Rui Costa memang sangat khas. Ketika bola berada di kakinya, bola seakan melekat, sulit sekali merebut bola darinya. Gerakannya yang lamban dan terkesan pemalas malah membuat permainannya terlihat elegan. Tidak salah jika dia diberi julukan Sang Maestro. Gerak-geriknya di lapangan dalam menyusun serangan, mengatur tempo, membuka ruang, sangat berkelas. Umpan-umpan tidak terduga darinya sangat memanjakan para penyerang yang berdiri di depannya. Batistuta pernah merasakan itu, juga Shevchenko dan Inzaghi. Mereka semua benar-benar dimanjakan oleh Sang Maestro. Kehadirannya sering kali membuat pemain lain bermain jadi lebih baik. Permainannya mentahbiskannya menjadi salah satu pemain yang layak menggunakan nomor punggung 10. Dialah salah satu playmaker terbaik dalam sejarah sepak bola. Terlepas dari dia lebih baik dari Zidane atau tidak, kalian bisa menilainya sendiri. Selain Eusebio dan Ricardo Kakak, banyak pemain yang kagum akan kehebatannya. Cristiano Ronaldo, juniornya di Portugal, menjadikan Rui Costa sebagai pemain idolanya. Pele memasukkan Rui Costa dalam jajaran 100 pemain sepak bola terbaik sepanjang masa versinya. Rui Costa. Phil Neville makes the tackle. Rui Costa. Oh, Portugal have scored. A blast from the past. Rui Costa. Namun sayangnya, karir Rui Costa di timnas senior Portugal memang kurang cemerlang. Digadang-gadang sebagai generasi emas, tidak ada satupun gelar bergengsi yang diraih Costa dan kawan-kawan di level senior. Rui Costa dan kawan-kawan cukup konsisten membawa Portugal jadi unggulan di berbagai turnamen, tapi bukan untuk juara. Permainan indah mereka hanya mencapai perempat final Euro 96, semifinal Euro 2000, dan final Euro 2004. Sedangkan di Piala Dunia 2002, Portugal gagal melewati fase grup. Rui Costa kemudian pensiun dari ajang internasional pada 2004 tanpa satupun trofi internasional. Setelah kisah 5 musimnya yang luar biasa bersama Milan, Rui Costa memutuskan pulang ke kampung halamannya Portugal setelah musim 2005-2006 berakhir.
Benfica kembali jadi pelabuhannya. Dia kembali ke Estadio da Luz untuk memberikan pengalamannya pada para pemain muda. Usai 2 musim membela tim kebanggaan keluarganya, Rui Costa kemudian mengakhiri karir sepak bola profesionalnya di usia 36 tahun. Tidak lama, dia ditawari Benfica untuk menjadi direktur olahraga. Setelah sekian tahun berlalu, saat video ini dibuat, Rui Costa telah menjadi presiden klub Benfica. Demikianlah kisah Rui Costa, salah satu playmaker terbaik yang pernah ada. Tanpa gelar Ballon d'Or, tanpa trofi Piala Dunia ataupun Euro, tanpa perlu membandingkannya dengan Zidane, saya rasa hampir semua sepakat bahwa dia adalah salah satu nomor 10 terbaik sepanjang masa, sang maestro yang permainannya begitu melegenda. Terima kasih Lalu C. Rui Costa.